Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasul ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari-hari ini yang penuh dengan penghambaan diri kepada Allah. Allah mentakdirkan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk mengisi hari-hari ini, waktu-waktu yang tersisa ini, untuk berbuat kesalehan. Baik kesalehan hati maupun kesalehan pikiran, baik kesalehan jasmani maupun rohani, baik kesalehan perut maupun farji, baik kesalehan penglihatan maupun pendengaran, dan seluruh kesalehan yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga dengan kesalehan ini menjadi wasilah, menjadi wasilatul amal, agar Allah terus-menerus memperhatikan kita. Di tengah-tengah kerinduan kita akan tatapan kasih sayang dan perhatian Allah, semoga Allah menetapkan kita menjadi hamba yang terkasih dengan segala kelemahan dan kehinaan diri kita. Kenapa? Karena memang kita tak pernah berhenti untuk berharap kepada Allah. Apapun keadaan diri kita, apapun kelemahan diri kita, apapun kehinaan diri kita. Dan kita semua meyakini Allah itu kasih sayang lebih besar daripada murkanya. Allah itu kasih sayangnya lebih besar daripada kemarahannya. Allah itu ampunannya lebih besar daripada siksanya. Maka Allah berjanji kalau toh kita dosa kita segunung, ya setinggi gunung dan sebanyak buih di lautan, kalau kita inabah ilallah, kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima kita, akan menyambut kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta dan ampunannya kepada kita. Oleh karena itu, suasana batiniah seperti ini adalah suasana yang mengembirakan kita. Suasana batiniah yang seperti ini, suasana yang akan terus mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan, terus berbakti kepada Allah. Karena apa? Kalau kita melakukan perkara yang bersifat ta'abudi atau ibadah, maka itu akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Warna yang lebih baik dan lebih baik lagi. Para santri yang mulia, kemudian kita bersalat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu wasallam. alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma Sekali amin. lagi Ustaz berbahagia banget ya. Ya, Ustaz masih bisa nemeni panjenengan dan jenengan masih bersedia nemeni Ustaz di sepanjang perjalanan ini. Karena untuk sampai hari ini itu tidak mudah. Begitu banyak dinamika yang kita alami. Mungkin kita pernah berantem tapi rukun lagi. Mungkin kita berbeda pendapat gitu ya, tapi itu tidak mengapa gitu ya. Mungkin kita berbeda selera gitu ya. Ustadz suka nggak pedas, jenengan suka pedas makanannya, tapi ternyata itu tidak mengapa juga gitu. Yang sukanya mojok, Ustadz sukanya di tengah, itu pun juga tidak mengapa ternyata. Yang jelas, kita hari ini masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk bersama dalam kebaikan, bersama dalam mengamalkan kebaikan, dan bersama dalam mendakwahkan kebaikan. Dan sebagian tema hari ini, kita sebenarnya mau melakukan perjalanan terhadap diri kita, terkait dengan relasi diri kita. Relasi itu hubungan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita nggak pernah berhenti untuk terus-menerus membahas tentang masalah ini. Kenapa?
Karena lagi-lagi kita harus terus-menerus mengadakan muhasabah, introspeksi dalam diri kita. Hari-hari ini diri kita itu kayak apa gitu. Terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Selalu begitu. Karena itu tidak ada yang lebih penting dari itu, gitu ya. Kalau hubungan dengan makhluk kadang masalah, kadang ada konflik, ya biarin aja. Wong itu dinamika hidup kok. Ya kita jalani aja itu, gitu. Kan gitu ya. Kan isi kepala-kepala kita kan berbeda, gitu ya. Kita selama ini kan nggak belajar ilmu kebatinan, sehingga keinginan orang lain kita selalu tidak paham kan gitu. Kecuali apa yang disampaikan itu pun kadang kita juga salah paham apa yang disampaikan kan gitu. Kadang begitu. Itulah itu biarin saja. Yang ya, tidak ada yang penting untuk kita perhatikan hari ini bagaimana relasi diri kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu kayak apa. Tidak ada perkara yang lebih penting yang hari ini kita pikirkan, kecuali saya itu makomnya di sisi Allah kayak apa. Kalau terkait dengan hadapan ya udah kita nikmati proses hadapan apapun itu gitu ya. Tetapi kalau sudah hubungan dengan Allah itu yang harus kita ini. Maka sampai-sampai Allah Ta'ala ya mengingatkan kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Siapa yang hafal? Yang hafal nanti diundang Ustadz untuk jalan-jalan di Tawangmangu. Apa hasibatum annya? Iya, iya, asik. Nah, nanti silakan tiket beli sendiri, nanti Ustadz jemput di Solo. Tadi dibaca di awal Pak sama Ustadz. Oh iya, betul sekali, Masya Allah. Ayo dibaca, Bu Rini, dibaca. Kalau sudah hafal langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda Allah tanya. marhaban. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kalimat ini sebenarnya kalimat tazkirah, peringatan gitu. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah engkau mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu tanpa tujuan? Gitu. Tanpa ada maksud, apakah seperti itu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah engkau mengira bahwa engkau nanti tidak dikembalikan kepadaku, kepada Allah? Nah ini, nah ketika kita memahami coba, Allah sebenarnya bermaksud memberikan tarbiyatul fitriyah kepada kita agar kita itu memahami sebenarnya apa sih maksud Allah, gitu kan? Berarti dari sini kita harus tadi merenung, merenung. Gak apa-apa sambil nyender kalau capek. Iya, Ustadz tahu kau capek. Nah, kalau Ustadz tidak capek, Ustadz kan di belakangnya tidak ada tempat nyender ini. Itu aja bedanya, sehingga Ustadz tidak nyender. Karena ini kursi kantor kan ini. Tapi Ustadz adepin ke arah sana, sehingga senderanya di sana, sengaja biar tidak nyender, gitu ya. Jadi begitu, gitu ya. Ya ini kursi ini ada senderanya, cuma Ustadz adepin di sana senderanya, di sebelah sana. Sehingga Ustadz, kalau Ustadz gini terus jatuh ini, kan itu. Baik. Nah, apa yang kita lakukan? Segera kita merenung. Merenungnya bagaimana? Allah merintahkan kepada kita dengan renungan yang dalam surat Ar-Rum ya. Surat keberapa itu? 30 ya. Ayat yang ke-8. Siapa lagi? Tadi jangan lupa karena Mbak Rini tahu nanti segera beli tiket ke Solo, nanti start antar ke Tangmangu. Insya Allah, Tat. Ayo. Surat Arum ayat Rum. 30. Surat ke-30 ayat yang ke-8. Nah, siapa yang mau baca? Gantian, gantian.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. biliko diulang biliko. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Para santri yang mulia, diawali dengan kalimat auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ya. Mengapa kamu tidak memikirkan apa-apa yang ada tentang dirimu? Memikirkan apa-apa yang ada dalam diri kita, gitu. Itu perintah awalnya. Kemudian baru ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Di kalimat berikutnya Allah menegaskan kita itu bagian dari penciptaan yang diciptakan dengan hak. Gitu ya. Tetapi wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi sebagian manusia mengingkari perjumpaannya dengan Allah Ta'ala. Padahal para santri yang mulia, Allah itu ketika kita itu merenung tentang diri kita gitu. Sebenarnya Allah itu menciptakan kita dengan desain yang paripurna, dengan desain yang sempurna, dengan desain yang sudah kompleks, apik, Masya Allah luar biasa. Yang kemudian kita kenal dalam surat At-Tiyan 4 itu As-Sani Takwim gitu ya. Hingga seorang ulama namanya Muhammad Ali Asyabuni ya, dalam Syahwah At-Tafasir, beliau pernah menegaskan gitu ya, bahwa Allah telah menciptakan kita manusia dalam sebaik bentuk, kemudian disifati dengan keluhuran dan kesempurnaan sifat. Nih, disifati dengan keluhuran, di kesempurnaan sifat. Nah, kemudian seindah-indahnya wujud dengan anggota tubuh yang seimbang. Kemudian yang terpenting lagi dianugerahi ilmu dan pemahaman, akal dan kedewasaan, kemampuan berbicara, dan dia punya potensi untuk sopan santun dalam kehidupan. Itu. Jadi eksistensi diri kita itu seperti itu. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka akhirnya diri kita itu menjadi sebaik-baik apa? Sebaik-baik keadaan makhluk. Diri kita sebaik-baik apa? Sebaik-baik keadaan makhluk, gitu ya. Itu namanya. Kita diberikan kemampuan, mulai dari kemampuan secara fisik sampai psikis. Kemampuan secara fisik, kemudian secara psikis, secara kejiwaan, gitu ya. Sehingga kita itu misalnya nih, gitu ya. Kalau kejiwaan kita misalnya tidak aktif, tidak berfungsi, maka kalau misalnya kita makan, kita nggak merasakan kenikmatan, bukan dalam hal rasa ya. Mungkin kalau rasa kita rasakan enak gitu. Tapi kenikmatan dan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan itu kita nggak merasakan kalau jiwa kita tidak hidup. Seperti sekarang ini ya. Secara fisik, secara zahiriah kita duduk manis di majelis ini. Gitu ya. Kalau jiwa kita itu hidup, maka
batin kita merasakan kepuasan, kemudian kita merasakan kalau Allah berjanji melalui nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita duduk di majelis ini, maka Allah akan meliputi sakinah, meliputi ketenangan gitu. Senang banget kita kalau duduk di majelis ilmu gitu ya. Jadi gitu. Oleh karena itu sampai akhirnya Allah itu menciptakan kita dengan apa? Ya, dengan karena desain sempurna itu diberikan potensi yang namanya akal, sehingga kita bisa berpikir. Kemudian sekarang bisa menimba berbagai ilmu pengetahuan. Dan kita pun diberikan kemampuan mewujudkan segala keinginan kita, inspirasi kita, gitu ya. Dan kemampuan itu tidak Allah berikan kepada ciptaan yang lain, gitu ya. Maka benarlah ketika Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau kita itu, kalau tadi kan di awal dengan awalam yatafakkaru fi anfusihim, kita suruh memperhatikan apa-apa yang ada dalam diri kita. Berarti kan kita tidak hanya diri kita untuk melihat di luar diri kita, tapi bagaimana diri kita melihat diri kita. Maka itulah kita akan semakin mengerti. Aku adalah gitu. Jadi kita bisa membuat definisi yang mungkin berhalamannya banyak. Aku adalah aku adalah aku adalah begitu. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa mengenali dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Dan kata Ibnu Qayyim, barang siapa mengenali Rabbnya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepadanya, tidak peduli lagi dengan hawa nafsu. Gitu. Maka benarlah kalau Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa sebenarnya di dunia ini kan ada musuh, ada kawan, gitu ya, betul nggak? Betul. Ya, ada musuh, ada kawan. Dan tahukah kau siapa musuh yang paling besar itu? Hawa nafsu. Diri sendiri. Iya, begitulah yang disampaikan dalam munabuhat ala istidad li yaumil mi'ad. Gitu. Ibnu Hajar mengatakan tidaklah musuh yang paling besar dalam kehidupan ini kecuali diri kita sendiri. Maka sangat dalam kutip ya, sangat pandir, sangat bodoh katanya. Pandir itu berarti dia lebih bodoh daripada keledai. Sangatlah pandir katanya, kata Ibnu Hajar. Bagi siapapun yang menganggap ada musuh yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sampai begitu. Gitu ya. Sampai belum menegaskan ya, barang siapa yang menyangka ada yang lebih besar ya, memusuhi dirinya daripada nafsunya sendiri, berarti dia kurang mengenal pribadinya sendiri, begitu. Gitu pada ini. Maka sekarang kita akan menengok bagaimana penjelasannya, gitu ya. Ini itu ya. Coba sekarang terkait dengan surat apa tadi? Rum ayat berapa tadi? 8 ya. Nah sekarang dibuka surat Fusilat. Surat Al-Fusilat. Surat Fusilat itu surat 41 ayatnya 53. Ya. Suratnya 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Allahummarhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Ayat ini yang terkait dengan pembahasan kita pada kalimat terkait dengan ketika Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ada dua, pertama di segala wilayah bumi, yang kedua wa fi anfusihim, pada diri mereka sendiri, begitu. Pada diri mereka sendiri. Gitu ya. Gitu ya. Coba kita perhatikan para santri yang mulia, gitu ya. Kalau misalnya panjenengan pernah belajar tentang diri kita, gitu ya, gitu ya. Sampai Imam Ghazali ya, Imam Ghazali ya. Seingat Ustaz dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Kimia Us-Sa'adah, dalam kitab ini beliau menegaskan dalam diri manusia itu ada 3 sifat. Kan tadi kan kita suruh memperhatikan diri kita, karena diri kita itu tanda dari kekuasaan Allah tadi, kan itu lah, kan itu ya. Maka dalam kimia Us-Sa'adah, Ghazali menegaskan dalam diri kita ini, dalam diri manusia itu ada 3 sifat. Nah, yang pertama sifatul bahaim, yang kedua sifatul syayatin, yang ketiga sifatul malaika. Ada 3 itu. Gitu ya santai. Yang pertama sifatul bahaim. Apa itu? Apa? Sifatul bahaim apa? Sifat-sifat kebinatangan. Jadi dalam diri kita itu ada sifat-sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan biologis. Ya, kita butuh tidur, makan, minum, dan sebagainya. Dan itu. Dan begitu seterusnya ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua apa tadi? Sifat syayatin. Jadi ada sifat-sifat setan dalam diri kita. Setan itu kan representasi dari keburukan. Jadi dalam diri kita itu ada potensi untuk berbuat keburukan. Sedangkan yang ketiga tadi apa? Sifatu malaika. Allah menitipkan juga sifat-sifat yang senantiasa memberikan ketaatan kepada Allah. Sifat-sifat yang selalu di situ dia ingin memuji Allah, memberikan ketaatan secara totalitas kepada Allah. Begitu. Nah, dari sini para santri yang mulia, ya. Dari sini sekarang kita semakin mengerti bagaimana diri kita, gitu ya. Para santri, Ustadz izin 2 menit boleh? Iya, Oke, jangan kemana-mana. Kita saksikan setelah yang ya.
Playlist nang playlist terus tinggal di copy lah sini di copy lah sini save terus salin wes di salin ngono terus masuk ke grup masuknya terjadi susah di sini terus langsung ditempel terus karena judul video ke seluruh apa ngono sampe karena judul namanya video keseluruhan pembelajaran kok sampean sembari sampean kayak bintang pen tulisan itu sampean tulis kok terus nek nafasnya ya insyaallah sih kalah. Aku terus terang nek mau mocong ini terus mocong latine wi ra ketok. Aku artinya aku. jangan dikira yang belakang sendiri tuh nggak nampak kamera padahal di belakang tuh sangat jelas di kamera Iya jelas malah jelas malah Siti Salman malah semburi. iya Baik, kita lanjutkan. Sudah dulu. Breaknya udah. Nah, ini nggak usah berebut toh ya. Allah. Nah, dari sini sekarang kita semakin memahami kalimat awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ya. Jadi begini. Kan begini, di dalam diri kita ini di dalam Quran sudah dijelaskan ini. Jadi kalau mengapa kamu tidak memperhatikan apa-apa yang ada dalam dirimu gitu. Nah, agar kita mampu memperhatikan apa-apa yang dalam diri kita, kemudian ngapain kita? Ya harus cari tahu tentang apa? Tentang diri kita. Biar kita itu bisa memperhatikan apa-apa yang dalam diri kita, caranya gimana? Cari tahu tentang diri kita. Ayo kita cari di antara tumbuhnya rumput-rumput, ketemu nggak diri kita? Di antara bebatuan di lereng gunung, ketemu nggak diri kita? Di antara lambean apa itu daun-daun yang diterpa oleh angin, adakah diri kita? Gitu ya. Sudah cari tahu belum? Dan ternyata kita tidak perlu ke padang rumput untuk mengetahui diri kita. Kita nggak perlu naik gunung kemudian mencari tahu tentang diri kita. Kita tidak perlu kemana gitu. Allah dia udah nyiapkan semuanya. Jadi kalau misalnya Allah merintahkan awalam yatafakkaru fi anfusihim, itu perintah Allah. Kemudian Allah menyiapkan apa? Bagaimana agar kita bisa memperhatikan diri kita. Caranya gimana? Ternyata Allah menjelaskan tentang konsep diri kita di dalam Quran. Ada dijelaskan banget konsep diri kita di dalam Quran gitu ya. Para santri yang mulia, ada buku judulnya Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran gitu ya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ternyata manusia itu, diri kita itu terkonsep secara jelas, secara paripurna, tuntas di dalam Al-Quran. Gitu. Jelas sekali kan itu. Gitu ya. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu menyebut diri kita ya, tentang diri kita ini dengan beberapa kata gitu ya. Mungkin ada di antara panjenengan yang tahu Quran menyebutkan diri kita itu apa dalam Quran?
Hmm? Insan. Diulangi. Insan. Insan. Oh, apa ya, bagus. Yang lainnya? Nas. Nas. Pertama insan, yang kedua apa tadi? Nas. Nas. Manusia. Abdillah. Abdillah. Anas. Abdillah. 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 Nas sih, kok anas ya tadi. Nas manusia. Terus apa lagi? Abdillah. Abdillah. Ya, Abdun. Nah, oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Masih ada nggak? Ya. Ya, baik. Jadi gini. Jadi Al-Quran itu menyebutkan tentang diri kita itu dengan beberapa ya. Tadi yang tadi disampaikan, yang pertama adalah tadi abdi atau abdun. Abdul. Ada itu, ada memang disebutkan. Disebutkan di dalam Quran gitu ya, abdun ya. Abdun gitu ya. Kemudian berarti ketika Quran itu menyebut diri kita abdun, nah ya, abdun, tahu nggak panjenengan abdun itu artinya apa? Hamba, Hmm? hamba Allah. Iya. Jadi ternyata perlu panjenengan ketahui bahwa abdun artinya sebenarnya hamba. Tapi itu sebenarnya ini ya, kata kerja itu. Kata Kerja. kata kerja. Jadi hamba itu atau abdun atau abdi itu kata kerja. Kata kerja apa? Fi'il apa? Amr. Lah, fi'il madhi. Fi'il madhi. Kata kerja lampau gitu ya. Mm-mm. Dalam Quran disebutkan bahwa kata hamba ini fi'il madhi itu terdapat di 5 tempat, 5 kali gitu ya, dalam Quran. Nah, dalam hal ini memiliki beberapa makna. Memiliki berapa makna ya, gitu ya. Makna pertama kan kita ingin tadi ya, awalam yatafakkaru fi anfusihim, biar kita memperhatikan diri kita kan. Nah, makna pertama adalah bahwa ya, hamba ya abdun atau hamba itu adalah hamba itu menunjuk kepada objek. Objek itu apa? Objek itu berarti yang dituju. Nah, di dalam Quran itu ada kata hamba, ya, ada kata apa? Hamba. Hamba, tetapi itu objek yang yang tunjuk, yang Allah tunjuk, yang itu menunjukkan, gitu. Menunjukkan sekumpulan hamba Allah yang menyembah tagut, gitu ya, gitu ya. Jadi ada kalau misalnya itu ya, di dalam apa nanti bisa nyan cari ya Niku ya kata Niku ya. Ada penyebutan kata abdi, tapi itu untuk penyebutan bahwa ini adalah orang-orang yang menyembah tagut. Menyembah apa? Tagut. Ya, gitu ya. Nanti bisa dibuka di rumah. Surat yang kelima. Surat apa itu? Al-Maidah. Al-Maidah. Nah, ayatnya yang ke-60 ya. Ayat ke berapa? Ke-60. 60. Nah, ayat ke-60. Di situ apa ya? Sangat jelas gitu. Ketika Allah itu memberikan ancaman gitu ya. Ya, memberikan apa? Ancaman.
Ancaman. ancaman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu indallah, di sisi Allah. Allah. Siapa mereka? Man. Ya, di sini ya. Mal'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Yaitu orang-orang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang jadikan kera, babi, dan orang-orang yang abadat taghut. Ini abadat taghut, menjadi abdinya taghut, hambanya taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini pertamanya. Jadi abdun ini itu disebutkan dalam Quran seperti itu, salah satunya gitu ya. Nah, lebih jauh ya, para santri yang mulia gitu ya. Akhirnya kita sekarang memahami gitu ya, bahwa kalau diri kita itu kan memiliki potensi, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan, ada potensi kebaikan, keburukan, kebaikan. Betul tidak? Tidak? Betul. Allah. Apakah panjenengan sudah capek? Tidak. Ngantuk paling Ustaz. Ngantuk badan. Yang capek itu Ustaz, bukan kita Ustaz. Kenapa? Yang capek itu Ustaz, bukan kita. Kita mendengarkan Oh, aja enggak. yang ngomong. Kita masih ada hal-hal besar setelah ini harus dirampungkan. Gitu ya. Oke, satu lagi ya. Ada kata abdun, ya. Kata apa? Abdul. Abdun. Ya, tapi itu untuk penyebutan apa ya? Untuk penyebutan ini ya. Apa ya? Penyembahan yang dia tidak lakukan. Misal dalam ini surat apa coba? Wala ana abidum ma'abattum. Al-kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Oke. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Begitu ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembahkan. Jadi kata abadtum. Ya, dari sini disimpulkan bahwa abdun itu bermakna hamba Allah yang berpotensi bisa berbuat kebaikan dan bisa berbuat keburukan, gitu kan. Nah, kita langsung yang kedua. Ketika abdun seperti itu, ada sebutan yang lain di dalam Quran. Bahwa manusia itu, sebutan yang kedua itu, manusia itu disebut dalam Quran dengan kata insan. Apa? Insan. Siapa yang tahu artinya insan? Manusia. Manusia
Insan itu artinya apa? Manusia. Manusia yang gimana? Tempatnya pelupa. Manusia tempatnya ya. Begini ya. Perhatikan para santri yang mulia. Ya, kita sering menyebut diri kita insan. Ada yang mengatakan kami sebagai insan yang lemah, gitu. Ada yang gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ternyata kata insan dalam Quran itu kan disebutkan 64 kali. Nah, insan itu berasal dari kata anasa, nasia. Kira-kira apa artinya? Pelupa. Anasia kan pelupa. Anasa, tidak ada yang panjang. Artinya melihat, memperhatikan. Anasa, nunnya bersadah, artinya lembut, jinak, ramah, gitu. Sedangkan nasia artinya lupa, gitu. Lupa. Ya, kalau Siti Nasia berarti wanita yang gampang. Ganti namanya. Gitu ya. Nah, dari sebutan yang pertama tadi kan kita sebagai hamba, abdun. Ternyata abdun itu tetap ada dua potensi, ada potensi kebaikan dan potensi. Jadi kalau kita memperhatikan diri saya abdun, kita belum ada jaminan kemuliaan di sisi Allah karena masih ada dua kemungkinan. Yang kedua, kita itu sebagai insan, ya, ternyata ada kebaikannya, lembut, bisa melihat, bisa memperhatikan, ramah. Tapi ternyata kita juga nasia, lupa. Gitu ya. Kemarin yang dinasihatkan waktu di forum kayak gini ingat, dan nanti kalau sudah Assalamualaikum gitu udah keluar dari cahaya tuh udah lupa. Padahal Ustadz baru nyampaikan, terus Ustadz ngomong latansa gitu, jangan lupa ya gitu. Iya, latansa jangan lupa ya, malah nasi ya gitu ya. Nah, kemudian agak cepat saja, waktunya tinggal sedikit. Kemudian dalam Quran juga disebutkan tadi abdun, kemudian insan, kemudian ada yaitu annas. Annas. Sebenarnya annas ini bentuk jamak. Jamak dari apa? Insan. Dari insan. Insan bentuk jamaknya annas. Gitu ya. Berarti kita itu bagian dari apa? Bagian dari sekian banyak manusia. Kemudian ada juga ya yang keempat, dalam Quran itu kita disebut sebagai apa? Yang sering di dalam Quran ya. Ada sebutan apa? Ya ibnu Adam, gitu ya seringnya ya. Yaitu Bani Adam. Ya, jadi Bani Adam itu berarti Allah melalui Quran mendeklir bahwa kita itu anak keturunan Adam. Gitu kan? Dari siapa? Dari siapa? Itu Adam dari siapa? Jenengan? Dari siapa kok cicing wayat ini? Mau jawab takut salah. Kita keturunan Adam dari siapa? Hawa. Dari Nuh. Dari Nuh. Dari Nuh. Kenapa kok dari Nuh? Karena ketika banjir bandang itu semua habis bumi ini, kecuali yang kapal. Itu versi yang paling kuat. Kemudian anaknya 4 itu. Nah, 4 ini kemudian Ham misalnya, Yafis gitu ya. Ini kemudian berkembang biak di berbagai belahan bumi. Nah,
sampailah kita, gitu kan? Bani Adam. Nah, jadi jangan lupa kita Bani Adam tapi dari gitu ya. Ya, gitu ya. yang reguler. Nah, dan jaringan kalau misal dari Bani Adam, kira-kira dari Habil apa Qabil? Keturunannya Habil apa Qabil? Habil. Habil, Habil kan sudah meninggal sebelum menikah. Enggak yang baik Ustaz. Iya ya. Jadi kan yang berkembang biak kan keturunannya kok Kobil. Gak Qabil ada gitu pilihan ya. yang kedua. Iya. Tapi kan ternyata Ibunda Hawa itu melahirkannya 20 kali. Jadi tidak hanya Habil dan Qabil gitu ya. Jadi kita belum tentu keturunannya Qabil. Gitu ya. Tapi bisa juga gitu. Kita kan tidak tahu. Nah, baik. Nah, berikutnya, habis ini kesimpulan ya. Selain Bani Adam, kira-kira apa? Selain itu. Bani Israel. Lah, Bani Israel bukan. Bukan. Nah, Bani Israel bukan. Ya, memangnya jenengan keturunan Nabi Yakub. Bani Hashim. Ada tuh. Nah, dalam surat Al-Baqarah 30 itu disebutkannya. Ini yang kelima ya. Al-Quran kan menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai apa? Khalifah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Khalifah fil ard. Kita punya peran itu gitu ya. Punya peran sebagai khalifah begitu ya. Kan itu ya. Dan yang terakhir disebutkan tadi kalau dalam nanti ada kata apa itu bashar. Tadi sudah disebutkan. Ya. Ada kata bashar. Bashar itu apa? Bas. Bashar itu makhluk secara fisik ini loh. Makhluk biologis ini ya, perlu makan, perlu minum dan sebagainya gitu ya. Nah, maka kesimpulannya para santri yang mulia, ketika hari ini kita mengenal bahwa diri kita itu manusia yang berasal dari kata kerja abada ya. Nah, abada itu kata kerja fiil yang lain misalnya ya'budu, yaitu orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka akhirnya ya tugas kita seperti itu. Ya. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para santri yang mulia, karena kita tadi sudah paham bahwa diri kita itu lemah, wa khuliqal insanu dha'ifan, kemudian selain lemah kita itu tak berdaya, gitu ya. Maka dari sini ayo kita segera dari lemah dan hinanya diri menjadi kuat dan mulia gitu. Akhirnya begitu. Awalam yatafakkaru itu arahnya ke situ, dari lemah dan hina gitu ya. Bagaimana menjadi kuat dan mulia gitu ya. Bagaimana caranya? Ya pertama ya kita menambah apa itu ketaatan kepada Allah. Sekarang gimana gitu? Contoh misalnya, kalau kita memahami zikir, gitu, jangan menyebut nama Allah berapa kali sehari? Banyak kali, masya Allah ya, luar biasa. Dihitung nggak? tidak Ya dihitung ya, itu ya. Maka kalau ada rahasia para wali itu, zikirnya para wali itu adalah nafas. Setiap tarikan nafas, hatinya membaca Allah. Setiap hembusan nafas, hatinya menyebut nama Allah. Begitu. Padahal kalau dihitung sehari bernafas berapa kali?
menghembuskan nafas berapa kali kan itu. Maka sekali lagi kesimpulannya, ayo kita semua hari ini mencoba memperhatikan kita tadi terkait dengan bagaimana diri kita kepada Allah, agar kita tidak menjadi hamba yang jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, tidak menjadi hamba yang bersifat lulu, ya, kemudian ghafil, lalai terhadap Allah, kemudian merasa nyaman dalam kemalasan, kemudian sibuk hanya menghias lahiriah, lupa terhadap kecantikan batinnya. Maka kita kembali kepada diri kita, kembali kepada kesehatan diri kita, bahwa diri kita adalah hamba yang oleh Allah ciptakan dalam kondisi ahsani taqwim, hamba yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan, kebaikan, kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Semoga dari beberapa hal ini bisa kita ambil hikmah terbaiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian para santri yang mulia yang bisa Ustaz sampaikan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di hari lain. Ya. Dan ya insya Allah habis ini ayo kita tidak berhenti untuk beramal soleh. Nggak merasa cepat puas terhadap amal soleh yang hari ini sudah kita lakukan. Apalagi merasa aku capek loh beramal soleh. Gitu ya. Tidak ada kata capek dalam beramal soleh. Karena setiap perkara yang kita lakukan ketika niatin untuk melakukan ta'abudi, beribadah kepada Allah, ada nilai yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tetap semangat para santri yang mulia, ya, pada santri yang hebat, untuk terus mengumpulkan kebaikan dan berbekal yang cukup untuk kepulangan kita di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah mengangkat kita ke derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu ini, Ustaz. Semoga berkah barokah untuk semuanya. Ustaz udah diri dulu ya.